Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 123 Kelompok 3 Subkelompok 1 ingin menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Saya Christmas Elizabeth Manik. Saya Ai Haryati. Saya Devi Putri Utami. Saya Vina Fitriana. Saya Indah Kurnaila Aprianti. Kami bangga melayani bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo. Peristiwa ini menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Tanggal 25 Oktober 1908, terbentuknya Organisasi Perhimpunan Indonesia, organisasi yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda. 1 Maret 1945, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 7 Agustus 1945, terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sampai akhirnya, 17 Agustus 1945, pada pukul 10, teks proklamasi dibacakan. Sang saka merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Suatu bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama, menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bendera Sang Saka Merah Putih dicait oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Garuda Pancasila memiliki sayap masing-masing berbulu 17, ekor bulu burung Garuda sebanyak 8, dan pangkal ekor bulu burung Garuda sebanyak 19, dan leher bulu burung Garuda sebanyak 45, yang menandakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Berikut merupakan penerapan nilai-nilai dasar bela negara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, sehingga kita sebagai generasi penerus harus mampu melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak punah dan tergantikan dengan kebudayaan asing. Salah satu contohnya adalah menggunakan baju batik. Ayo kita pakai batik. Kalau pakai batik, jangan sampai ketika batik diakui budaya oleh negara lain, kita baru marah. Kakak, dari sini kita bantu untuk membuang sampah ya. Kita membuang sampah harus di tempat sampah. Karena sampah bisa menyebabkan munculnya bencana banjir dan membawa bibit penyakit yang dapat merugikan manusia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita senantiasa harus membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan suatu bentuk rasa cinta tanah air. Selain itu, kita juga bisa merawat tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita. Aksi bela negara, sadar berbangsa dan bernegara dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hari saya menggunakan listrik, air, dan layanan internet untuk keperluan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, saya harus menjalankan kewajiban saya. Kali ini saya akan melakukan pembayaran listrik secara online. Kali ini saya akan melakukan transaksi secara online dengan aplikasi Karya Anak Bangsa. Saya akan melakukan pembayaran listrik sudah berhasil. Pandemi di negeri ini belum berakhir, di mana ada varian baru yaitu Omikron adalah varian yang paling besar menyebabkan warga terjangkit virus tersebut. Maka dari itu, marilah kita tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Dan juga mari kita sejenak berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan kita berdoa semoga pandemi di negeri ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Berdoa dimulai. Selesai. Halo? Ya, BRT? Kenapa? Oh, Bu Joko. Oh, Bu Joko sekeluarga terkena COVID-19. Oh, lalu bagaimana keadaan mereka? Harus isoman ya? Oh, baik Bu. Kalau gitu, saya sekalian ke pasar akan saya belikan kebutuhan yang kira-kira mereka butuhkan ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih informasinya ya. Halo, Bu Joko? Oh iya. Ibu, bagaimana kondisinya? Oh ya, sehat ya? Lagi isoman ya Bu ya? Oh ya, ini saya membawakan beberapa barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh Ibu ya. Nanti kalau ada apa-apa, boleh telepon saya. Bu Joko ya, biar cepat sembuh ya. Selain untuk orang lain, kita juga dapat mengimplementasikan nilai bela negara dimulai dari diri kita sendiri. Seperti nilai kemampuan awal bela negara dengan salah satu indikatornya menjaga dan memelihara kesehatan jiwa dan raga. Dalam menjaga dan memelihara kesehatan jiwa dan raga, beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan khususnya di masa pandemi seperti ini adalah tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Kedua adalah berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan kuat sehingga kita terhindar dari virus COVID-19. Selain itu, kita juga dapat makan makanan yang sehat dan bergizi dan tak lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.